Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas paket teaser configure number standard IPv4 ACL. Nah, di sini ada testing tabelnya dan ada tabel jaringannya. Kita langsung ke objektifnya. Di sini tujuan dari paket teaser ini yang pertama kita merencanakan implementasi ACL, dan yang kedua kita konfigurasi, kita terapkan dan verifikasi ACL. Di sini latar belakangnya, ACL adalah konfigurasi router yang mengontrol apakah router mengizinkan atau menolak paket berdasarkan alamat sumber. Nah, pada aktivitas ini berfokus pada mengidentifikasi kriteria penyaringan, menggunakan konfigurasi ACL standar, menerapkan ACL ke interface router, dan memverifikasi dan menguji implementasi ACL. Router sudah dikonfigurasi termasuk IP dan kebutuhan, termasuk IP address dan adjust interior gateway routing protocol atau EIGRP routing. Langsung kita ke instruksinya. 41 plan an ACL implementation. Kita rencanakan implementasi dari ACL-nya. Yang langkah pertamanya kita investigasi konfigurasi jaringan saat ini. Sebelum menerapkan ACL, penting untuk mengkonfigurasi bahwa kita memiliki full connectivity. Verifikasi bahwa jaringan memiliki konektivitas penuh dengan memilih PC dan melakukan ping ke perangkat lain jaringan. Nah, kita harus berhasil untuk ping ke setiap device. Karena ini dari lab langsung netakat, harusnya sudah bisa, tidak usah kita coba. Langsung kita ke langkah kedua, kita evaluasi dua kebijakan jaringan dan rencanakan implementasi ACL. Yang pertama, kebijakan jaringan ditetapkan pada R2 192, dan jaringan ini tidak diizinkan untuk mengakses web server di jaringan, dan semua akses lainnya diizinkan. Untuk membatasi akses dari jaringan 168 ini ke web server di 192 ini tanpa mengganggu lantas lain, maka ACL harus dibuat di R2. Nanti ACL-nya dibuat di R2 ini. Daftar akses harus ditempatkan pada interface keluar ke web server. Nah, kemudian harus ada rule yang harus dibuat di R2 untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Kemudian kebijakan jaringan berikut di R3. Pertama, jaringan 192 bla 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 tidak diizinkan untuk komunikasi dengan jaringan 192.168.30.0, dan semua akses lainnya diizinkan. Hampir sama seperti yang di atas tadi untuk membatasinya. Nah, tanpa mengganggu traffic yang lain, kita klik di R3, kemudian ACL harus diletakkan di outbound interface PC3. Untuk aturan berikutnya pada R3 harus meng-allow semua traffic lainnya. Bagian 2 kita konfigurasi, tetapkan dan verifikasi ACL. Langkah pertama kita konfigurasi dan terapkan ACL standar pada R2. Kita buat ACL menggunakan nomor 1 pada R2 dengan pernyataan yang menolak akses ke jaringan 192.168.20 dari jaringan 192.11.0. Nah, kita ikutin aja ini di R2 berarti ini. Kemudian secara default daftar akses menolak semua lalu lintas yang tidak cocok dengan aturan apapun. Untuk mengizinkan semua lalu lintas lainnya, konfigurasi pernyataan seperti berikut. Nah, jadi untuk agar akses lainnya diizinkan, maka kita harus konfigurasi seperti ini. Ini gunanya untuk
mengelola selain dari yang di blok tadi 192.168 bla bla bla. Ini sudah. Kemudian sebelum menerapkan daftar akses ke interface untuk filter lalu lintas, maka kita harus meninjau konten dari daftar akses untuk memverifikasi bahwa itu akan memfilter lalu lintas yang seperti yang diharapkan. Kita gunakan show access dulu, show access list. Nah, sini ada standar IP access listnya satu. Kemudian ini yang pertama, ini berarti kita tidak mengizinkan akses dari 192.168.11.0. Kemudian yang kedua ini kita mengizinkan akses dari selain ini. Kemudian agar ACL benar-benar menyaring lalu lintas, maka harus ditetapkan pada beberapa operasi router. Tetapkan ACL dengan menempatkannya untuk lalu lintas keluar pada interface dari gigabit 0. Nah, catatannya dalam jaringan operasional sebelumnya untuk menerapkan daftar akses yang uji yang terbuka yang aktif, kita tampilkan dulu. Nah, ini berarti di gigabit 00 kita masukkan, tempatkan ACL-nya di gigabit 00. Dari di sini, ini berapa nih? Masih di sini. Saja kita ikuti komennya. Di sini nanti akan terapkan ACL-nya untuk memfilter traffic. Langsung kita ke step 2. Konfigurasi dan tetapkan ACL standar pada R3. Pertama kita buat ACL menggunakan nomor 1 pada R3 seperti tadi, menolak akses bla 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 dengan alamat IP bla 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 dari jaringan PC1 dengan alamat IP bla bla bla. Kita langsung ke R3. Kita masuk ke configuration global. Kemudian kita ikuti list menolak dari Nah, tadi secara default ACL akan menolak semua trafik yang tidak berhubungan dengan aturan-aturan lainnya atau tidak berhubungan dengan aturan yang ada. Untuk mengelolnya atau mengizinkannya kita gunakan atau kita buat rule yang kedua untuk ACL 1 ini seperti tadi. Ada router 2 sama saja. Kita izinkan semua selain ini, kita berarti izinkan semua selain yang IP address di atas tadi. Kita verifikasi access list. Oh, ini di sini ya. Access list. Nah, ini sama tadi. Nah, kemudian kita terapkan ACL dengan menempatkannya untuk lalu lintas keluar pada gigabit Ethernet 0. Seperti tadi di gigabit 00 kita terapkan ACL-nya. Interface gigabit security global configuration interface gigabit 00 script
out. Nah, sudah. Maka ketika verifikasi konfigurasinya, kita masukkan show run untuk mengecek verifikasi. Ini tadi sudah konfigurasinya. Nah, tadi ini udah. Setelah kita bisa gunakan show IP interface. Oke. Sudah terdeteksi tadi konfigurasinya, berarti sudah berhasil. Nah, ini dengan kemudian kita lanjut dengan 2 ACL di tempat, maka lantas jaringan dibatasi dengan kebijakan yang dirinci. Menggunakan tes berikut untuk verifikasi implementasi ACL. Nah, kita ping ini. Kita coba salah satu yang sukses dan salah satu yang gagal aja. Sepuluh mana? Isi 1 kita ping. Harusnya berhasil. Kita tunggu dulu. Nah, berhasil. Kemudian yang kita 10 aja lagi biar nggak usah pindah ke 168 30 10. Nah, ini harusnya gagal. Bisa. Nah, ini untraceable karena berarti ini filtering dari ACL-nya berhasil. Kemudian kita router 2, router 3, kita gunakan show access list. Kalau kita akan melihat output, coba kita dulu L2. Kita coba salah satu atau keduanya nanti. Nah, kita akan melihat output yang menunjukkan jumlah paket yang cocok dengan setiap query daftar akses. Kemudian kita ke R3. R3 sama. Jadi di sini sudah selesai nih. Kita tadi sudah mengkonfigurasi, kemudian kita sudah memverifikasi dan semua konfigurasinya berhasil. Jadi cukup sekian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.